Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauliana, NIM 1804301192, mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kontribusi Nelayan bagi Perikanan Nasional dan Solusi Kebijakannya. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Kontribusi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat, meningkatnya jumlah produktivitas perikanan memberi pengaruh positif bagi masyarakat, khususnya nelayan dalam pemenuhan kebutuhannya. Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, keluarga nelayan melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir, dimulai dari proses pengumpulan sampai proses penjualan. Jadi nelayan bersama dengan istrinya si nelayan ini berharap proses yang selama ini mereka lakukan mampu mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Dengan adanya hasil melimpah terhadap hasil tangkap nelayan, membuat si istri nelayan harus berpikir keras agar hasil tangkap nelayan tidak terbuang begitu saja. Jadi istri nelayan mengolah hasil tangkap yang berlebihan menjadi macam olahan yang bersifat ekonomis seperti terasi, ikan asin, udang rebon, kerupuk, dan masih banyak lagi. Hasil tangkap mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Sampai saat ini belum diketahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh nelayan. Adapun permasalahan klasik yang terjadi di dunia kelautan dan perikanan, yaitu yang pertama, lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini data perikanan tangkap di Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkap. Tidak bisa dipungkiri bahwa tempat pendaratan ikan seperti TPI di beberapa daerah hampir tidak ada. Kalaupun ada, fungsi TPI tidak berperan, sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. TPI yang juga berfungsi sebagai pencatatan pendaratan ikan tidak berperan sebagai semestinya. Selain itu, pengusaha juga kerap memberi data yang tidak sebenarnya, dan yang membuat lemahnya data perikanan tersebut adalah akan berdampak pada biasnya kebijakan yang akan dikeluarkan atau diputuskan. Misalnya saja di suatu daerah tidak memiliki TPI, tempat pelelangan ikan, sementara perizinan penangkapan ikan terus dikeluarkan. Akibatnya adalah overfishing dan kemiskinan nelayan yang disertai konflik di wilayah tersebut. Yang kedua, kemiskinan masyarakat nelayan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat nelayan Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Yang ketiga, lemahnya armada perikanan tangkap. Lemahnya armada perikanan tangkap nasional, berbagai sumber menyebutkan bahwa lebih dari 7.000 ikan yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, sekitar 70% diantaranya merupakan milik asing. Armada perikanan Indonesia sebagian besar memiliki produktivitas yang amat rendah, yaitu hanya 8 ton per kapal per tahun. Yang keempat, permasalahan illegal fishing, pencurian ikan. Dan yang kelima, pelayanan perizinan usaha. Pelayanan perizinan usaha perikanan yang berbelit-belit. Jadi, dari 5 permasalahan tersebut, ada solusi kebijakannya. Yang pertama, solusi kebijakannya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya pesisir laut dalam menunjang kehidupan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nelayan yang dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana, penunjang usaha perikanan, dan dengan meningkatkan dukungan pemerintah baik berupa politik maupun finansial bagi seluruh kegiatan usaha perikanan nelayan, yang dapat dilakukan melalui penyediaan alokasi anggaran, menyediakan berbagai aturan yang berpihak kepada nelayan, serta
meningkatkan pemahaman pemerintah tentang permasalahan perikanan yang dihadapi para nelayan. Jadi dari 5 permasalahan tadi sudah ada solusinya. Semoga dengan adanya solusi kebijakan mampu memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi hanya sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.